kita seperti bayi baru lahir, sholat Idul Fitri pun tanpa menggunakan make up. Ini namanya hari kemenangan. Nggak boleh pakai make up. Boleh wong wadon sholat Idul Fitri di masjid, asalkan yang kedua syaratnya tidak berlebihan di dalam berpakaian. Langsung aja kadang sholat Idul Fitri aben tahun mesti mukenai hanyar. Yang dicari mukenah yang bordiran plus berumbai-rumbai. Sampai boleh sholat kedengal-dengal. Bahasa Sundanya kedengal-dengal naon. Kaya kan kedengal-dengal. Susah bahasa Jawa disundakan ini. Kadang orang kepeduk kedengal-dengal. Sholat kok sampai kedengal-dengal madep dhuwur, makruh sholatnya bu. Kadang ada nih orang takbiratul ihram, dia nggone takbiratul ihram itu sampai wajah madep dhuwur, anu dumeh saking mantepnya sampai begini. Allahu Akbar. Saya musafir, tiap hari malah jadi musafir. Sholatnya itu di musola masjid di perjalanan. Ana wong sholat dume saking mantepnya takbiratul ihram nanti madhep doa. Allah. Saking mantepnya nanti madhep dhuwur. Ya Allah. Memang nggak sampai mencapai hukum batal sholat niku nggak, tapi makruh sholatnya. Sampai cari soft kok kakean obah alias wegig. Wegig itu kebanyakan gerak bu. Dume cari soft itu sampai metatang-metatang boleh sikile kancane. Obah baik. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Begitu pentingnya sampai di minhajul qawim saja nggak sembarangan mau sedekah pe sholat. Kalau menurut minhajul qawim, orang sholat sedekah itu adalah tangan kanan, jari jempol, jari telunjuknya ini melingkar di pergelangan tangan sebelah kiri. Tapi sing umpamane kok nggak begitu, yang begini ataupun yang begini boleh. Yang penting orang metengkelek baiklah. Nek sampai metengkelek, malah batal sholatnya, haram nih bu. Mau begini, mau diwudel, mau begini, boleh sah. Sing ora uli nang batuk. Seorang orang uli maning agi sholat kabeh tinggo kabeh, itu yang nggak boleh. Maka kudu paham. Anak maning wong ruku bukannya wajah madep ngisor, lah ruku malah wajah madep ngarep itu. Ada wong sholat betulanan model gue, ya Allah. Memang nggak mencapai batal boleh sholat, tapi makruh antuk ke sholat. Maka seperti bayi yang baru lahir, yuk kita kudu paham. Tumeh pakai mukena bordiran sampai kedengal-dengal. Ambok samping gone sholat takbiratul ihram nanti madhep dhuwur, harus diperhatikan. Yang ketiga, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan nggak kebanyakan gaya, alias nggak kecentilan, nggak keganjenan, atau bahasa Cilacape aja lenjean. Baru juga imam yang ngerampung sholat, nembarep khutbah ibu-ibu sudah rudar mukena, langsung cepret foto selfie, langsung bikin caption, lagi sholat Idul Fitri nih besti. Itu yang namanya lenjean, kebanyakan gaya. Ada lagi yang bilang begini, loh yang penting kan wudhu dulu terus dandan, sah sholatnya. Iya sah sholatnya, tapi tidak memenuhi syarat orang perempuan sholat Idul Fitri di masjid. Beda sama laki-laki. Bapak-bapak sholat Idul Fitri malah dianjurkan dengan ganteng gagah dan pakai wewangian. Kenapa? Wong lanang sengganteng-gantengnya wong lanang pol-pulannya sarung BHS. Be ora laranganmu. Ya wadimor, gajah dogrok, atlas ataupun merek mangga pelem. Jadi syukur alhamdulillah setahun sepisan bisa tuku.
Malah kadang-kadang tahun wingi betinggo maning wong lanang ora protes. Iki lho wong lanang-lanang bapak-bapak sing go hajatan, go kondangan, go takziah, go RT-an, go Jumatan klambi siji kuwe bae. Gambar partai. Masih syukur gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Iku tuh diomong nabi wong wadon ngerti. Nggak pernah protes wong lanang niku. Sengganteng-gantengnya wong lanang sarung pol-polane BHS, nganggo kokong, nganggo kubluk, mangkat taring masjid wong yang dalam dora kepingin. Tuplane ganteng iku. Beda sama perempuan, Bu. Masya Allah, perempuan gak dandan saja. Yang namanya perempuan pancen gone fitnah. Ibu-ibu apalagi belum punya suami, metu ngomah orang ngangkur, orang anak kancane, orang anak dulure, secara hukum mawon iku dadekna fitnah. Mulane kula metu ngomah, sopir, kakang kandung piyambak, kadang mbah asisten ya sing semahrom kali kula, yen ora dadekna salah paham, wis digoleki be perkara, yen orang bojo-bojo mumpuni. Terus aku dewek-dewek. Tapi memang pun itu jadi fitnah, ya resiko tanggung jawabnya. Maka kena apa pembicara itu rata-rata kebanyakan piali kakung. Bukan berarti wong wadon iku bodoh-bodoh, enggak, bunyai kata. Tapi kalau bunyai ataupun sekelas mubalighah wadon tiang istri rata-rata ceramahnya nggih tanggene kolom ibu-ibu. Nah kenapa mumpuni nang gone kolom wong lanang bapak-bapak pengajian akbar pun yo kabeh bisa mangkat karena nyung kayak ini mandang setengah lanang setengah wadon. Bagian barang karo mumpuni ujar ayu banget nang TV ya. Jebule cilik kira nguntune merongos. Simone sana setrum akhirnya mau griming-griming toh. Lah niki lagi nopo namanya mubalik niku rata-rata piyayi kakung karena nopo ben sepak terjang niku lebih meluas. Ning kula umpamane tiyang istri ya namung sekedar belajaran boten lagi ceramah. Maka kita saling menjaga, syukur dan harus kita betul-betul bangga ketika tiang istri niki sangat dijaga marwahnya. Mula niku sholat Idul Fitri saja sampai pakai syarat karena nembe mawon nglakoni bulan Ramadan akhirnya berhaklah kita mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri fitrah kui suci. Maka orang yang punya Idul Fitri adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin Ramadan kok nggak puasa berarti orang duwe Idul Fitri. Puasa ora omahe dicek. Mulane Idul Fitri bahasa Indonesianya disebut lebaran. Artinya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan, orang duwe lebaran ya. Puasa orang klambine anyar. Lebaran cara wong Cilacap disebut badak. Nggak tahu kalau orang Purwajaya nyebut apa? Sarua. Badak asal kata saking ba'da, artinya setelah. Badak niku setelah puasa. Berarti wong sing duwe badak ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan orang duwe badak ye. Apa ki lenjenya? Rasanya orang ya. Ya dia ngerti menjenengan paham. Untung yang jomblo tahan banting. Dicelekut kaki kayak ngapanya ya tetep mentalnya kuat kadar Pak Munawar iki sing arep ngamplopi. Kudu sampeyan Sallallahu Nabi Muhammad. Maka begini,
Kemarin di bulan Ramadan ada hadis Nabi saya baca, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau di bulan Ramadan itu pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. What is dibelenggu? Dibelenggu is dibanda. Dibanda ke dijerat itu di talian bahasa Sundanya. Di talian, diikat, didadung, diuger, diborgol, dikerangkeng. Bahasa Purwajayanya naon? Di talian, mohon berarti orang Sunda. Di bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Maka kenapa kemarin kita Ramadan puasa rasanya enteng, ibadah rasanya ayem? Kenapa? Karena tidak digoda setan, karena setan pada di talian. Tapi pertini ini kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai ayah bapak-bapak wong Islam tanpa uzur halangan apapun, awan-awan nang bulan Ramadan sengaja nyedot es nang pinggir jalan, udut nang ngisor wit gedang. Nah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena digoda setan apa karena ketularan setan? Ketularan. Nah kan setannya pada di talian. Saya ulang. Nang bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Kok ada orang tanpa uzur halangan apapun sengaja ora gelem puasa, dan mereka yang sengaja nggak berpuasa di bulan Ramadan digoda setan apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Nah kan setannya pada di talian. Ucul. Oh. Jadi di Purwajaya kalau bulan Ramadan setannya pada ucul. Iya memper. Maka kenapa setelah Ramadan disebut bulan Syawal? Syawal artinya meningkat. Syawal artinya bulan peningkatan. Maka orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan gak terlihat ketika bulan Ramadan. Justru orang yang mendapatkan berkah Ramadan terlihat setelah Ramadan usai. Bahkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu ciri-cirinya adalah ketika dia melaksanakan ibadah rasa enteng dan tidak ada beban. Salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan berkahnya bulan Ramadan, bayi yang lahirnya ngepasi malam Qadar sudah dipastikan dia adalah waliullah, wali Gusti Allah. Jadi kalau ada bayi lahirnya ngepasi Lailatul Qadar, itu dipastikan wali Gusti Allah. Tapi sing ngepasi lahire kudu ngepasi gawene. Mayar si temen. Langgar ngepasi gawene nanti 10 malam terakhir Ramadan ya wong sibuk nang omah bae ketungkul gawe. Ora pada metu iktikaf. Maka kalau Ramadan akhir itu biasanya sholat tarawih dimanapun, entah di kota entah di desa, softnya itu bukan mundur tapi malah tambah maju. Softnya tambah maju karena semakin berkurang. Kenapa? Karena 10 malam terakhir di bulan Ramadan ibu-ibu sibuk gawe pacitan jajan. Yang kedua, ibu-ibu pada sibuk melaksanakan tawaf di pasar plus alun-alun. Maka kenapa kalau iktikaf itu rata-rata piyayi kakung bapak-bapak? Karena pertama iktikaf diniatkan untuk sunnah ibadah dumateng Gusti Allah. Yang kedua, bapak-bapak iktikaf di masjid karena untuk pelarian diri ben ora ditakoni duit nggo tuku klambi. Jadi iktikaf di masjid. Tapi syarat iktikaf itu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga dalam keadaan suci.
Sampai iktikaf di masjid itu merenung, walaupun sebentar tapi sudah diniatkan nawaitu iktikafan sunnatan lillahi ta'ala. Ketika kok hanya sekedar ngadeg atau jagong, sampai paling sedikit waktunya adalah duduk di antara dua sujud, tapi memenuhi syarat iktikaf, sah iktikafnya. Maka kemarin Ramadan udah iktikaf di masjid, maka setelah Ramadan mari jangan sampai kendor antuk ke ibadah. Bapak-bapaknya semangat beribadah dalam rangka memberikan teladan kepada sang istri, termasuk yang sedang dibahas ini tadi, bahwa sunnah kebersihan Nabi khamsun minal fitrati. Yang pertama adalah berkhitan, memotong kulit kulub. Yang kedua adalah bab toharoh geniku al istihdadu, maaf, memotong bulu kemaluan. Dan yang ketiga merapikan bulu kumis. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima adalah maaf, memotong bulu ketiak. Kok sampai bulu ketiak pula harus dibersihkan? Iya, karena memang niku jadi sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Maka lare kakung anak laki-laki dipun khitani, dipotong kulit kulupnya adalah dalam rangka membersihkan najis dan kotoran supaya melaksanakan ibadah dengan sah menurut syariat agama Islam yang mungguai Gusti Allah, dan untuk menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ibadahnya. Saya mau tanya nih sama yang tadi vokal nyauri nyong terus, mau lanang babak-babak sebelah buri. Assalamualaikum. Salam. Mantep banget ya. Kang Sarmin apa utuh ya? Oh iya, dia ini baik utuh gawe puncet tupeng genyo ganti asmane wong. Bapaknya udah sunat Pak Banser. Ya, bertindak Banser langsung ciut ya. Oh, utuh Pak Banser sing semaur Banseran mong miki mong. Terus bapak-bapak kabela. Bapak, saya mau tanya, jenengan sengin kan udah disunati ya Pak? Udah disunati? Iya. Udah disunat belum nih? Wes. Berarti bapak ke paham saya tanya, manusia yang pertama kali ngelakoni sepit tentunya niki sinten nggih Pak? Yang jawab Nabi Ibrahim siapa tadi? Mana tadi? Oh, 100.000. Monggo Pak, maju mriki Pak. Luar biasa tuh, namanya cerdas saya sebut, tampan dan pemberani. Aja ini ya Mas, saya rasa mau. Dalam orang ditangkoni, salah orang ket mau. Anjay matur sembah suwun. Masemak dia sami-sami. Gone nampane karang lirik. Jadi bapak-bapak Pak Kiai nggih paham banget. Tapi masih makin iki jawabe Nabi Adam. Salah. Makanya nang petengan semur banter Nabi Ibrahim. Betul. Memang begini Mas. Kemarin ada yang mempertanyakan, katanya yang sunat pertama Nabi Adam. Ternyata niku riwayatnya kurang kuat. Bukan Nabi Adam, tapi ternyata yang melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang pertama kali melaksanakan khitan tong alam dunia ini. Ceritanya begini. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yuswana 80 tahun. Kae maning nambahi olok. Ini orang ngerti alot lan orane. Selesai gitu mikir tak letak nangin. Untung ya Pak anu munawar anu urung amplop pinyong. Sabar disik mumpuni nganti jam 1 yang ya. Sabar ya, nah model wong nyelak kuda. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alot langgaknya, saya yang gak urusan. Wong ini keterangan 80 tahun umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata di riwayat dijelaskan istri
istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ada 4 guys. Istri pertama namanya Siti Saroh, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Hajun, istri keempat namanya Konturo. Siapa bu? Butuh konturu ngaji malah konturu. Konturo. Istrinya Nabi Ibrahim ada 4 dan dikaruniai 11 orang anak dari keempat istrinya. Tapi yang lebih familiar adalah ceritanya Siti Saroh dan Siti Hajar tentunya. Siti Saroh ketika dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Siti Saroh itu adalah dari suku Babilonia. Terkenal suku Babilonia itu wong wadone ayu gede dolan cir kuning irungi bangir mripate belalak kulite putih ayune persis kayak mumpuni. Ya kan? Nenggoi pada ngece banget dari kabar kebablasan sepitik orang pada terima nih. Cantiknya luar biasa. Tapi setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim menikah umurnya sekitar 36 tahun dengan Siti Saroh. Dan setelah menikahi Siti Saroh, lama sampai tahunan, Siti Saroh udah hamil-hamil. Tetangga pada ngerasani, tahunan bocor mateng-mateng. Disampean si mandul apa bojone surah urip. Begitu tuh orang. Kalau ngomong kadang nggak mikir perasaan. Apalagi bulan Syawal begini nih. Bulan Syawal Idul Fitri biasanya dibagi 2 golongan. Pertama golongan ahlul komentariyah, dan golongan yang kedua adalah golongan yang dikomentarin. Terkadang orang komentar itu asal jeplak mending ngomong. Si anak ini spira no, alhamdulillah senikan anak kelompok papat. Ya Allah, rempet nemen. Oh si nomor 3 bebengi setahun gue setiap dari mana ya kan yang jangan batang kepemak sih ya dibalangi sarung langsung meteng. Bulan Syawal kuping kita akan biasa mendengar orang-orang komentar asal ngomong. Takon maning, is bocah apa urung nembe tunangan ge Bu. Aja kesuwen kok tunangannya direbut ngomong. Yo nganu kadar komentar. Pengguna komentar kadang-kadang masalahnya nyakit hati banget. Sing urung duwe bojo apa maning lah bulan Syawal dengan takoni. Wis bocah urung-urung nane ajak larangan pilih-pilih baik kon. Emang yang jomblo cuma mumpuni sorangan? Kak, perawan-perawan gadis-gadis seer ngapain harus mumpuni? Biasa kan jarang dicelingak maning ya. Sama ala Nabi Muhammad. Kembali malam ini kita kan apa? Oh ya, Siti Saroh dirasanya sama tetangga nggak mikir. Yo kepriwe maning wis ikhtiar wis berjuang tentu. Dan ternyata memang urung wayahe diparingi titipan amanah. Oh bagaimana lagi? Tapi pada suatu ketika Siti Saroh bilang kepada Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kayanya Allah belum menghendaki kita punya anak dari rahim saya, Pak. Maka saya persilahkan kepada Bapak. Silahkan Pak, ngana bojo maning. Nabi Ibrahim kaget. Temenan apa pun nyongkon bojo maning? Temenan Pak, temenan Bu. Betul Pak, saya ikhlas. Bapak silakan nikah untuk cari istri lagi. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Bu? Ya Pak. Naon syaratnya Bu? Syaratnya Bapak boleh menikah lagi asalkan yang cari istri kedua saya sendiri. Masya Allah. Syaratnya susah Pak. Boleh nikah lagi, tapi istri pertama yang mencari perempuan untuk dijadikan istri kedua. Jadi adil itu nggak hanya sekedar dari finansial. Tume sugi, bos tratok taruh kan itu taruh gini. Ataupun tume punya titel jabatan, kaya raya, terus langsung bisa nikah lagi. Nggak semudah itu. Jadi secara finansial dan tentu mentalnya, ketika punya harta banyak tapi agamanya kurang, maka belum mampu disebut namanya adil.
agamane paham tapi duitnya orang mana gak keperet bojo lebih kang siji wong ibune nggone liftikan besi liftiknya didulepi kan bojo lebih kang siji wong kutang lengane rolane pedot berung teles ganti nanti boleh sendal giceng bagi Rafiani kan bojo lebih kang siji ngarang baik. Maka mental dan finansial harus mencukupi, barulah disebut adil. Itu pun harus atas nama keikhlasan. Persis kayak Neng Mas Karawang. Neng Mas itu adik kelas saya, berarti beliau aksi 2015 di Indosiar. Kalau saya pas 2014. Dan bisa apa-apa, bisa nih pamer. Yang pamer kalau ngasih informasi agak beda tipis lah ya. Berarti ku keronto-ronto gini macam lemes besti. Lagi-lagi omong baik caranya ngomong pamer. Ini ngurung nerang lagi pamernya nek pamer kayak gini. Nyong mumpuni saya adalah satu-satunya perempuan sementara di Indosiar yang juara 1 berturut-turut. Gue pamer. Sekalian sombong ini. Siapa yang kis mawar? Itu baru namanya pamer. Ini saya lagi kasih informasi, ada orang namanya Neng Mas. Neng Mas ini adalah aksi jebolan Indosiar tahun 2015. Kalau saya 2014, pok jenengan Saliwung, Saliwang. Jadi tak pengen ngerti, bener salah paham. Katanya pamer. Ya Allah sabar ya Allah. Ya hambamu ini nanti jam siji Allah. Jadi juara 1 aksi Indosiar menurut Pak salah paham dari 2013. Pertama, Zaki Mubarok dari Jakarta. Beliau mondok lama di pelosok Kediri. Hampir di Alfala itu sekitar 5-6 tahun beliau juara 1-nya. Juara di tahun 2014-nya saya mumpuni. Nah, ini sombong plus pamer gimana nih. Berapa apa sekalian pamer masan gawe. Salahin nantang perkara sampai 2015 yang juara 1 Mumui dari Lampung. Juara 2016-nya siapa ya klien ya? 2016 sih siapa ya? Bukan, 2016 nanti siapa ya? 15, 16 Malen kayaknya. Pokoknya bocah lanang pokoknya. Ah, Maruli itu dari Medan. Beliau adalah, enggak ada. Dia enggak jawab, tapi jawabnya Ulin. Ulin itu 2019. Maruli, ya tahu orang alumni. Maruli, saya lagi nyebut Maruli nih ya. Beliau adalah S2 dosen di kampus Medan sana. Jadi beliau memang maaf punya penyakit albino. Jadi kulitnya putih kayak bule. Tapi diberkahi ilmu luar biasa. Beliau juara 1 2016, Maruli dari Medan. 2017-nya udah nggak ada yang tingkat nasional, tapi tingkat Asia. Juara 1-nya siapa? Saya. Sombong. Mas pamer, berapa Pak? Sekalian petik dok natek arani jadi pamer dimiki. 2018 kemudian masih aksi Asia, juara 1-nya Ilal dari Garut. Beliau Ilal adalah juara 1 aksi Asia 2018. Dan kemudian balik 2019 tingkat nasional dari SMS Polinya. Nah baru Ulin sing juara. Saya nggak habis pikir sama pola pikirnya mau ngedige Sriwijaya. Dari sekian banyak yang saya sebut, Ustadz Zaki Mubarok, ada Ustadz Mumuy, ada Ustadz Maruli. Nah ngapain anak alam barang ngapain sih dicie-cie Ulin? Gimana? Cocok. Urusan apa Anda merebut peran Tuhan? Jodok-jodok nah kayak yang rapayu.
mesti ngantri pirang-pirang murung kepingin sisi nau disi gini ngomong ngaji udah rampung-rampung gini. Jadi pamer sama sombong memang beda tipis sama informasi ya mas ya. Jadi 2022 berarti karena kemarin pandemi baru aksi di rumah saja itu nggak termasuk ya, dia termasuk ya apik lah kabeh. Cuma yang tahun ini adalah Ilyas dari Garut juga juara 1 pula kemarin. Mungkin panjenengan ada yang mengikuti, tapi dari keseluruhan juara 1 baru saya Waton satu-satunya juara siji pindo-pindoan wis sombong karo pamer. Ini mesti kalau dibikin judul di YouTube mesti judulnya mumpuni sombong di desa apa tadi? Sudah siap lah dengan youtuber yang suka bikin timelinenya itu judul-judul yang vulgar, sing corok-corok supaya biasa viewersnya banyak. Youtuber kan yang kita kan orang ngerti. Pak Munawar juga gak ngundang, gak manggil. Tadi udah ngaji di desa mana tadi ya? Lupa saya. Di Gandrung Manis, di Kecamatan Gandrung Manis. Ngaji ketemu lagi di sini. Padahal saya nggak punya channel YouTube. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Pertama, saya nggak kepingin apa-apa dikomersilkan, Pak. Memang banyak sekali, termasuk Ustadz Sugyal Buguri bilang mumpuni harus mengikuti zaman. Nggih, insya Allah saya ada gambaran pengen bikin channel YouTube. Tapi untuk sementara nggak kepingin karena maaf kalau semuanya dikomersilkan, viewersnya itu saja punya pendapatan sendiri dari YouTube. Otak pikir-pikir ceramah kok duit bayi sini. Khawatirnya saya salah niat apa yang jadi titipan amanah dari guru saya. Saya pengikut di Instagram memang dan lumayan kathah kawan-kawan. Sampama saya live ketika kemarin contoh di bulan Ramadan, saya menyapa jamaah lewat media sosial, kita pengajian lewat live di Instagram. Lumayan yang hadir mengikuti pengajian itu 1000 lebih. Harusnya kalau ada iklannya, mau sekedar umpamanya niki larutan, ditaruhlah di depan kamera, kan iklan niki termasuk. Itu saya udah dapat ambasador fee sendiri dari iklannya itu. Tapi saya nggak mau, maka saya live kepingin ngaji, pure ngaji. Gak ada yang kalau dibayar ini tuh dan lain sebagainya. Karena lagi pengajian kita bisa besok alhamdulillah. Kok saya punya channel YouTube ataupun Instagram seketik mesti dikomersilkan. Pikir-pikir koyo duniawi teman begitu. Maka saya belum ada kepikiran punya channel YouTube supaya kita antukin ngaji sesuai dengan apa yang jadi kehendak masyarakat. Maka adanya YouTube niki mungkin orang-orang luar Jawa ya bisa periksani, bisa deleng. Tapi kan namanya Kiai Mubalik gak cuma mumpuni saja, banyak kiai yang lain. Maka monggolah kalau YouTuber itu isinya adalah konten, yang namanya konten kan harus dibuat. Tapi lah sing konten sing ceramah saya, tapi dibikin konten oleh YouTuber. Saya nggak minta sepeser pun sama YouTuber ini. Aneh niku YouTuber kadang ada yang sampai gablek banget. Tapi itu YouTuber gembok orang mencari banget. Dalam arti ayolah kita saling jaga attitude kita, jaga etika, bikin timelinenya, bikin judulnya, jangan jorok, jangan seronok, jangan yang mengundang kepingin hanya sekedar dilihat viewersnya. Sepertinya kiai-kiai lainnya juga banyak. Kalau jenengan sore udah ngaji, mungkin malamnya silahkan ngaji, cari kiai yang lain supaya katanya share dakwahnya supaya disiarkan, maka silakan banyak kiai-kiai lain. Kalau disiarkan oleh youtuber yang channelnya viewersnya, subscribernya udah banyak, kan bisa lebih terkenal kiai yang lain. Masa yang terkenal cuma saya? Maka monggo kiai yang lain juga harus diliput ketika dimasukkan ke channel YouTube supaya viewersnya banyak. Dari kiai yang lain juga share dakwah, jangan cuma dari saya saja. Mungkin seperti itu. Temenan di jam sijak urung. Lanjut manengnya si Suwe. Siti Sarah ternyata walaupun is diomong nang tangga teparo kenapa gak hamil kepremaning Allah belum menghendaki, tapi ternyata mengizinkan bahwa wah diceritain mas di gara-gara nih.
Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, kayak seperti Neng Mas ini yang akan saya ceritakan. Beliau putri seorang kiai dari Karawang, dan ternyata mondoknya juga lama, tentu ilmunya sudah cukup, dan kemudian dinikahi oleh seorang kiai dari Tasikmalaya. Setelah menikah, alhamdulillah anaknya 2. Tapi Neng Mas ini bilang kepada suaminya, Abah, ini saya khawatir bahwa Abah tiap hari ngurus santri, ngurus usaha, dan saya juga ngurus santri, ngurus anak. Khawatirnya Bapak sampai orang keropea. Orang keropea dia apa ya? Ya ada urus. Jadi ayo Pak, saya antar ke Jombang. Saya punya kenalan santri di Jawa Timur. Saya nikahkan Bapak dengan teman saya. Masya Allah, di zaman sekarang Bu, ada orang yang punya pemikirannya Masya Allah begitu luar biasa, sampai nganter suaminya nikah lagi sama temannya sendiri. Ya saya terus ceritakan sama biung saya, Mak, Mama udah tahu ceritanya Neng Mas apa belum? Mama saya jawab, saja saya balik tanya dong, emang kalau dengar babaknya nang apa? Walau mumpuni kurang ngerti, aku mampu ngipar ngimpi. Ngimpi apa Mak? Aku ngimpi bapakku bonceng wong wadon. Saya kaget dong, hah? Sama Mak? Bu, orang ngerti orang jero ngimpi. Orang yang tangi rasanya mangkel banget keping ngapluk bapakmu. Saya terus ngomong kan, ya nggak usah ditapluk, mau kadar ngimpi. Kadar ngimpi kini ngatine rasanya kayak diobong geni, rasanya kayak disilet-silet. Bareng bapak saya bangun tidur, istiqalah nawedang kopi di udut. Mama saya bilang, Pak, kayak mampungi mau wadon siapa? Bapak saya balik tanya dong, hah? Mau wadon siapa? Iya nyong ngimpi bapak kim bencana mau wadon ki siapa? Ya Bu, kok sing ngimpi takon nyong. Itu sekelas mama saya. Baru diceritain Neng Mas saja, beliau itu sangat kaget, shock. Nah memang kita sebagai orang beriman gak boleh kita nyalahi ayat Gusti Allah, bahwa bagi suami yang adil boleh menikah lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Tapi syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil ya puasa di bojo siji asal di rumah. Insya Allah jadi wong adon salehah malah bisa dadek ke sorga. Allahumma amin. Betul Bu? Betul Bu? Tapi beda kasus sama Siti Sarah. Siti Sarah memang alasannya belum punya dzurriyyah keturunan, sehingga mengikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Setelah Siti Sarah mengikhlaskan suaminya nikah lagi, yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas pilihannya Siti Sarah adalah seorang budak pembantu asisten rumah tangga namanya Siti Hajar dari suku Afrika, guys. Ireng. Tapi walaupun hidung, Siti Sarah saja sama-sama perempuan, lihat Siti Hajar jatuh cinta. Jatuh cinta kenapa? Bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena keikhlasan hatinya di dalam beribadah dan punya adab yang luar biasa. Maka Siti Sarah mengikhlaskan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Setelah Siti Hajar dinikah sampai lama, ternyata nggak hamil-hamil pula. Akhirnya turunlah perintah dari Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu berupa mimpi. Inilah keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu perintah dari Allah supaya melaksanakan khitan. Nabi Ibrahim langsung melaksanakan khitan. Mangkat tenggene alas betok kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. Wadung is a bell. Bell is a prakul. Karena kenapa kok bawanya wadung, bel, prakul alias kampak? Karena ketika Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Sarah, istri pertama, akan melaksanakan khitan, yaitu memotong kulit kuluk, Siti Sarah nggak setuju. Alasannya, nyong moh bapaknya sunat, saya nggak mau bapaknya di khitan. Gue barang siji-siji ini kalau diketok Pak. Nek barang itu siji-siji ini diketok, aku sing wudu Pak, wudu. Diturung-turung dua anak harus diketok, orang setuju aku. Akhirnya semua anak-anak gaman pesok arit selurit kampak dumpetna. Tapi akhirnya bareng Siti Sarah lengan Nabi Ibrahim nemu kampak, langsung digawa ke alas. Di tengah alas ada watu gede,
langsung diselampirna. Kan 80 tahun. Ya memang keahanannya keadaannya begitu. Gimana orang kedawan gagang, jadi langsung diselampirna. Langsung Nabi Ibrahim nyepeng kampak, langsung dipotong, tek, pendelok, copot helmnya Nabi Ibrahim. Barang copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa, sampai jumbul-jumbul kalau tulung-tulung. Iya, Allah, ini malah lihat jelas suaranya kayak gue, Bu. Nggak pakai bius, dipotong pakai kampak. Sakitnya luar biasa. Iya, Allah, itu malah ya Allah, itu kan jumbul-jumbul bangetin sakit nih, Bu. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya mandap ke bumi menemui Nabi Ibrahim untuk ngobati Nabi Ibrahim. Atas ridhonya Allah, wasilah lantaran malaikat Jibril, Nabi Ibrahim langsung mantun seketika. Setelah sembuh, Nabi Ibrahim langsung pulang ke rumah. Sampai rumah langsung dites. Tapi ngetesnya sama istri muda, Siti Hajar. Makanya yang hamil duluan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, ketika Nabi Ibrahim usianya sekitar 86 tahun. Berarti antara khitannya dan hamilnya Siti Hajar itu pun pakai jarak waktu. Karena memang kudu sabar. Ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun, Siti Hajar bisa hamil dan melahirkan seorang bayi dinamai Nabi Ismail alaihis. Bagaimana nasib Siti Sarah, istri pertama yang telah berkorban dan berjuang luar biasa? Ternyata atas sabar dan ikhtiarnya Siti Sarah, ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun, barulah Siti Sarah juga bisa hamil, melahirkan seorang bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Itu sejarah sedikit tentang Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Maka khitannya berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan khitan adalah dikhitani secara langsung oleh Gusti Allah. Yang dikunusi maaf pangapunten, ketika lahir saking gua garba ibu, menikah sudah dalam keadaan berkhitan, menikah sudah bersih dari najis dan kotoran. Apa ada zaman sekarang bayi lahir sudah dalam keadaan berkhitan? Jawabannya ada, tapi nggak terlalu banyak, alias 1001 lah kejadian. Maka itu semua pun atas nama kekuasaan Gusti Allah. Beda lagi zaman sekarang sama zaman dulu, Mbah Aki. Kalau zaman sekarang pakai laser, pakai PMS, modern, obatnya pun luar biasa. Maka anak zaman sekarang khitan kemarin 2 hari bisa langsung kering. Beda sama zamannya Mbah Aki dulu, harus dikum. Dikum apa ya? Direndam. Nanggung jero banyu nanti gigilan. Kenapa sampai gigilan? Tujuannya supaya apa, Pak? Taat? Melar? Amo? Ini orang Sunda malah biasanya lebih paham. Jadi kalau dulu orang sunat direndam dulu di air, adalah tujuannya itu utuamo, melakukan namuh melar, supaya ketika dikhitan tidak terlalu merasakan sakit. Jadi direndamnya ini adalah menggantikan obat bius. Maka zaman zaman bien namanya orang keperang atau kena luka itu obatnya pakai daun petai Cina alias pelandingan. Daun yang masih muda dimamah terus didekekaken nanggon sing luka. Atau zaman dulu orang kena luka itu obatnya pakai godong yodium saged, ajeng pakai susu tawon. Tapi yang berbocah sunat diobati susu tawon pokoknya sana tahunnya tentu kan malah madu-madu ya Bu ya. Nah tambah parah. Atau pakai bekicot zaman dulu. Jadi kalau udah gigilen dibawa ke tengah latar, dijagonan nang dur lumpang isi ketan. Kenapa di jagongna
jagongna, didudukna, dicalikan, oh dicalikeun di atas lumpang, karena lumpangnya itu adalah menggambarkan filosofi dari batu besar yang dilunggui oleh Nabi Ibrahim ketika nyelampirna anu kae. Jadi lumpang ini ku minangkan watu gede bahwa khitan adalah tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah kebersihannya kanjeng Nabi. Maka orang berkhitan adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Alhamdulillah adik saya panjenenganipun Ananda Alfa Rizky, depannya namanya siapa ya? Misalnya benernya kosong. Namanya, oh ya, Muhammad Haikal Alfa Rizky telah melaksanakan khitan kemarin. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Ini sebagai tanda dan sebagai saksi bahwa adik saya Ananda Haikal karena sudah dikhitani menjadi anak yang Al-Qur'ani, menjadi insan yang ahlul ibadah, insan yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Insyaallah tos jam 11. Tapi ya kan itu jam 1, tilong 1 nih kan. Alhamdulillah ini jam 1 kurang 1, jam 1 kurang 1, jam 1 dikurangi 1 berarti ditambah 1 jadi 11. Alhamdulillah insyaallah pun cukup. Karena niki pengajian hajatan saya minta munggai gasik jam setengah 10 karena supaya saling bagi-bagi waktu. Saya kira dari Sidareja ke sini jalannya lancar. Ternyata yang pertama macet, orang pada harus balik. Yang kedua adalah jalannya bosok banget. Jadi tadi akhirnya harusnya 1 jam dari Sidareja ke sini cukup bahkan lebih. Ternyata malah pas-pasan banget. Alhamdulillah saya sampai di sini. Panjenengan sedaya kumpul tenggene daleme Bapak Munawar dan Ibu Fitri Dewi dan juga acara Walimatul Akikoh Mas Ponimin dan Mbak Nur Hasanah. Alhamdulillah telah terlaksana. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan sebagai saksi pilih memberikan doa iti pangestu kepada Bapak Munawar sekalian, Ibu Ponimin sekalian, diberikan sehat panjang yuswa, nu manfaat nu barokah, keluarga mawadah warahmah nu sakinah, diberikan zuriat nu soleh solehah, diberikan putra putri ingkang qurrata ayun, diberikan keluarga yang ahlul ibadah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, jauhkan dari wabah dan musibah, pungkasan kesal husnul khatimah, jadi penduduk ahlul jannah. Amin Allahumma. Saya harap ampun konturampun sekarunin karena nanti itu akan dipimpin langsung oleh Bapak Mustaqim. Agam merasa takdim saya kepada para kiai masyayikh di desa Purwajaya. Hapunten Bapak Kiai Mustaqim supaya memimpin doa pengajian hari ini agar rasa takdim pulang. Sumangga dari saya matur sembah suwun Bapak Munawar Ibu Fitri Dewi. Terima kasih Bapak Ponimin Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan atas pengajian hari ini panjenengan kontur ulujeng widodo tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Saking kalau sedaya kalapatan lagi papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Ki Mustaqim Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku bala wa minna wa minkum.